Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar lagi suara yang merdu menurut saya dalam alur cerita kali ini. Dan semoga semua yang mendengar suara merdu ini dalam keadaan sehat dan semangat menuju impiannya seperti film kali ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang akan membawa kita ke dalam dunia masa depan dan membantu para militer untuk berperang melawan monster yang menggerogoti bumi. Dan langsung saja check it out. Cerita dimulai dengan latar perumahan yang tentram pada bulan Desember 2022 dan perbincangan seseorang tentang pengalaman kerjanya di militer juga potensi yang ia miliki. Hari itu bertepatan dengan perayaan Natal yang identik dengan berkumpulnya seluruh keluarga. Di sini memperlihatkan keluarga yang sangat harmonis beranggotakan Forrester yang masih sibuk dengan teleponnya untuk wawancara terakhir pekerjaan yang sangat ia dambakan. Amy sebagai istri dan anaknya yang sangat pintar bernama Muri. Dan ternyata telepon yang ia tunggu-tunggu memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan keinginannya. Hal itu pun membuatnya kecewa. Kekecewaan itu pun terlihat oleh anak dan istrinya walau dia ingin menutupinya. Malah sebaliknya, sang putri memberikan dukungan kepada ayahnya yang sedang bersedih sambil menonton pertandingan bola Piala Dunia. Dan ketika semua keluarga tengah berfokus pada keseruan pertandingan, tontonan itu menjadi aneh karena muncul seperti asap menyilaukan yang mengeluarkan bala tentara bersenjata lengkap dari tengah lapangan pertandingan yang sedang berlangsung tersebut. Sontak saja semua orang panik dengan keadaan tersebut. Kebingungan semua orang dijawab oleh seseorang yang ternyata seorang letnan dari anggota militer yang datang 30 tahun dari masa depan. Letnan ini meminta pertolongan kepada semua orang untuk berperang melawan alien, karena dengan yang mereka punya di masa depan hanya bisa bertahan 11 bulan lagi, dan kalau tidak semua akan musnah dari muka bumi ini. Kejadian itu membuat semua orang ikut terlibat dan membantu pasukan masa depan yang datang berperang melawan alien dengan berteleportasi ke masa depan melewati portal-portal yang dibikin khusus. Pemberitaan peperangan pun disiarkan di seluruh TV yang dimana ribuan tentara yang ikut bergabung tetapi hanya segelintir orang selamat dan kembali. Sehingga penduduk sipil pun dilibatkan. Dan lagi-lagi hasil yang didapatkan sama. Hanya beberapa orang yang selamat kembali pulang. Di sisi lain, Forrester yang sedang mengajar mendapatkan pesan tentang perekrutan untuk menjadi relawan berikutnya. Dan relawan yang ikut akan dites terlebih dahulu juga relawan yang gugur di medan perang mendapatkan $1 juta untuk tanggungannya. Di saat bersamaan, sebuah alat untuk membantu teleportasi pun terpasang di tangannya, bertanda bahwa memenuhi syarat untuk menjadi relawan perang. Dan alat itu pun hanya bisa dilepas setelah tugas dilakukan. Dan ketika memeriksa data diri Forrester, petugas militer masa depan ini menemukan bahwa dia meninggal dalam 7 tahun lagi. Hal itu pun menjadi kekhawatiran terbesar bagi Amy dan menginginkan untuk membuka alat tersebut dengan bantuan ayahnya. Forrester pun langsung mendatangi ayahnya dan meminta untuk melepaskan alat yang ada di tangannya. Tetapi ketika membuka alat tersebut, perseteruan terjadi yang membuat Forrester mengurungkan niat untuk mendapatkan bantuan dari ayahnya. Hubungan antara ayah anak ini tidaklah baik mengingat Forrester yang ditinggal sedari kecil. Sebelum berteleportasi ke masa depan, pasukan yang direkrut pun dikumpulkan di sebuah ruangan dan diberikan pelatihan singkat tentang apa yang mereka hadapi. Gelang yang mereka pakai akan menjadi penanda penugasannya selama 7 hari ke depan. Disinilah Forrester bertemu dengan beberapa temannya satu tujuan penugasan, yaitu Charlie dan pria berbaju merah bernama Dorian. Tetapi sebelum masa pelatihan selesai, mereka harus pergi ke masa depan karena lab terakhir yang ada telah diserang oleh para alien tersebut. Tetapi ketika berteleportasi, terjadi kesalahan koordinat tujuan yang membuat mereka terdampar di tempat yang tidak tepat. Di sana pun mereka melihat kekacauan yang terjadi dan kerusakan yang parah akibat perang tersebut. Mereka pun mendapatkan arahan dari pusat komando untuk menyelamatkan para peneliti yang terjebak di sebuah gedung riset.
Forrester yang seorang mantan militer dipercaya untuk memimpin teman yang lain dan memulai misi mereka. Ketika pencarian para peneliti di sebuah lab, salah seorang yang bernama Dorian ini mengambil bagian dari alien tersebut yang telah terbunuh. Mereka pun menemukan para peneliti tersebut dalam keadaan tidak bernyawa. Jalan terakhir yang mereka punya hanyalah untuk mengambil sampel-sampel penelitian yang ada di dalam lab tersebut. Tetapi tim yang berjaga di luar ternyata melihat sebuah pergerakan yang mengintai mereka. Waktu mereka pun hanya 6 menit mengingat tempat itu akan dibom untuk menghabiskan alien yang ada di sana. Ketika mereka hendak keluar menuju titik penjemputan, ternyata para alien ini mulai memangsa mereka. Dengan arahan dari Forrester pun mereka berperang melawan alien dan menyelamatkan diri semampunya. Dengan ribuan tembakan pun makhluk itu tetap sulit untuk ditaklukkan sampai mengenai bagian leher dan perut yang menjadi titik kelemahannya. Kelegaan belum selesai karena melihat mobil yang menjemput mereka digerogoti oleh alien ini. Perjuangan mereka pun berlanjut untuk keluar dari zona kabut merah titik pengeboman yang akan dilakukan. Dengan pengorbanan dari beberapa teman untuk menahan alien ini di zona asap merah tersebut, akhirnya Forrester dan beberapa teman lain berhasil selamat dari area pengeboman kota tersebut. Di sebuah kamp pengungsian militer ini, Forrester bertemu dengan orang yang mengkomandoi ketika ia di dalam misi yang ternyata dia adalah Kolonel Forrester, anaknya sematawayang Muri. Ternyata Muri di masa depan menjadi seorang dokter di bidang bioteknologi sains sesuai cita-cita masa kecilnya. Muri pun memperlihatkan makhluk betina spesies yang sangat langka menjadi titik kunci untuk senjata terakhir bagi kelangsungan hidup manusia. Dan akhirnya Forrester pun dilibatkan dalam misi pengambilan sampel makhluk betina tersebut. Muri yang menjadi ketua dari penelitian mencari toksin untuk membunuh makhluk-makhluk tersebut. Dan misinya pun dimulai. Muri pun langsung turun tangan ke dalam gua itu untuk menangkap makhluk betina untuk diteliti. Tetapi ketika di dalam, makhluk itu pun mengamuk dan memberikan sinyal kepada para makhluk jantan yang lain untuk diselamatkan. Forrester yang melihat anaknya belum juga keluar dari gua tersebut ikut turun untuk menolong dalam menangkap makhluk itu. Dan benar saja, dengan kerjasama seluruh tim dan komando dari Muri, makhluk betina itu berhasil ditangkap. Dan langsung dibawa untuk penelitian lanjut. Tetapi ternyata di luar ribuan makhluk lainnya datang mengintai mereka. Dan Muri lagi-lagi berhasil keluar dari kejaran makhluk tersebut. Setelah kejadian itu pun sikap dingin Muri sepanjang misi pun terkuak. Ternyata kepercayaannya dan ibunya hancur oleh perceraian dari Forrester. Dan hidup yang ditinggalkan sang ayah dan berakhir meninggal kecelakaan. Kenyataan itulah yang membuat Muri kecil menjadi wanita tangguh yang berharap hidup keluarganya bisa harmonis selamanya. Ternyata tidak. Forrester pun hanya bisa terdiam dan terkejut melihat pernyataan dari putrinya. Lanjut, di labor penelitian, Muri meneliti ribuan sampel untuk mendapatkan toksin pemusnah makhluk-makhluk ini. Makhluk betina yang menjadi sampel pun dibius setiap 1 jam. Forrester yang ingin membantu pun hanya bisa melihat anaknya meneliti sampel itu satu persatu. Alhasil, salah satu sampel yang ia uji berhasil untuk menjadi toksin 100% untuk semua makhluk pintar tersebut. Dan di saat bersamaan pun makhluk betina ini mulai mengamuk dan memanggil semua makhluk lainnya dengan teriakannya karena mengetahui adanya toksin yang akan membunuh populasinya. Mengetahui hal itu, Muri dan ayahnya pun segera melindungi dirinya, sedangkan kawasan pertahanan pun telah dijebol oleh ribuan makhluk alien ini. Makhluk-makhluk tersebut mencari sinyal yang memanggilnya, yaitu makhluk betina yang terjebak di dalam ruang penelitian tersebut. Setelah dia terbebas pun, ternyata ratunya ini mengisyaratkan untuk mencari Muri yang mempunyai toksin tersebut. Sehingga pelarian untuk menyelamatkan diri menjadi sangat menegangkan karena kejaran dari alien yang mengincar mereka. Pengejaran tersebut membuat Muri terluka dan dibantu oleh Forrester dengan sekuat tenaganya untuk sampai di titik penjemputan. Tetapi luka yang terdapat di perutnya membuatnya semakin lemah. Muri pun memberikan satu-satunya toksin yang ada kepada ayahnya untuk memutar balik keadaan masa depan itu. Di saat bersamaan ribuan kawanan alien tersebut mendapatkan Muri dan Muri pun terjatuh.
Sang ayah yang melihat hal itu melompat untuk menyelamatkan anaknya. Tetapi saat bersamaan pun waktunya habis sehingga kembali ke masa sekarang. Dan ternyata toksin yang dia bawa untuk produksi massal tidak bisa dibawa kembali ke masa depan karena portal untuk teleportasi terputus. Akhirnya Forrester pun kembali pulang dalam keadaan terguncang. Melihat kembali putri kecilnya Muri membuat Forrester termotivasi untuk menemukan solusi cara menggunakan toksin yang dia bawa dan bermanfaat sampai ke masa depan. Sontak saja Forrester pun teringat rekannya saat di dalam medan perang. Forrester pun mendatangi Dorian, satu-satunya orang yang membawa kenang-kenangan dari makhluk alien tersebut. Dorian pun menyetujui untuk menolong temannya demi menyelamatkan anaknya Muri. Cakar itu pun diteliti oleh Charlie yang memang bekerja sebagai kepala litbang untuk perusahaan teknologi. Dan info yang didapatkan hanya sampai pada sedimen penyusun cakar tersebut. Cakar itu adalah abu vulkanik yang berasal dari Tiongkok atau Korea. Belum terpecahkan sampai di situ, Forrester pun menggali informasi kepada salah satu muridnya yang paling cerdas, Martin, yang sangat menguasai tentang gunung berapi. Dan dari informasi yang didapatkan, ternyata makhluk itu sudah berada sejak lama dan terkubur dalam kutub es di Rusia. Dengan berbekal informasi itu, Forrester dan teman-teman pun meminta untuk diterbangkan ke Rusia. Tetapi pemerintah pun menolak karena mereka tidak memiliki bukti kuat sama sekali dan juga portal ke masa depan pun sudah terputus. Satu-satunya yang mempunyai pesawat dan bisa menerbangkannya adalah ayahnya Forrester. Mau tidak mau, Forrester pun meminta bantuan ayahnya demi keselamatan putrinya. Ayahnya pun akhirnya menyetujui untuk terbang secara diam-diam ke wilayah udara Rusia untuk menemukan pesawat alien dengan timnya. Toksin yang sudah diperbanyak pun dibawa oleh bantuan salah seorang kolonel dari masa depan. Dan persiapan yang matang pun membawa mereka terbang ke Rusia. Sesampainya di gletser Rusia tersebut, mereka langsung menyebar melakukan misinya untuk menemukan lokasi para alien tersebut. Mereka mencari anomali panas bumi, segala sesuatu yang aneh di gletser tersebut. Dan di ujung pencariannya pun mereka menemukan kejanggalan, yaitu bongkahan es yang besar. Mereka pun mulai menyusuri tempat tersebut yang ternyata di dalamnya terdapat pesawat raksasa alien yang terkubur jauh dalam gletser tersebut. Mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam pesawat tersebut. Dan di dalam sana mereka menemukan telur-telur alien yang sangat banyak. Misi pemusnahan mereka pun dimulai dengan menyuntikkan toksin-toksin pembunuh ke dalam telur-telur tersebut. Ketika menyuntikkan toksin tersebut, calon monster itu bergejolak seperti menolak untuk dibunuh. Alhasil suntikan itu pun mematikan sasarannya. Tetapi raungan dari monster itu membuat yang lainnya terbangun dan bergejolak keluar sebelum waktunya. Dan alien pun berhasil keluar dari pesawat tersebut dan memangsa mereka. Lagi-lagi Dorian, teman seperjuangan Forrester, berkorban untuk membom pesawat tersebut agar koloni yang tersisa musnah. Alhasil pesawat itu berhasil dihancurkan. Dan tersisa satu berhasil melarikan diri yang ternyata adalah makhluk betina. Dan mereka harus mendapatkan makhluk itu sebelum dia kembali bertelur. Pencarian pun dilanjutkan. Di tengah penglihatan yang samar-samar ditutupi dengan kabut es, monster ini pun datang ingin melahap mereka. Ayah dan anak ini berjuang membidik titik kelemahannya, yang memang sulit dilumpuhkan karena spesies betina. Dengan saling menyelamatkan satu sama lain, serangan dari makhluk betina ini akhirnya mampu dilumpuhkan oleh mereka berdua. Kematian makhluk itu pun membuat hubungan ayah-anak ini kembali membaik setelah sekian lama penuh dengan perseteruan. Dan akhirnya Forrester pun kembali berkumpul dengan keluarganya, juga menyambut ayahnya untuk pertama kali dalam keluarganya. Masa depan yang suram akhirnya mampu dirubah oleh semangat Forrester untuk putrinya. Dan film ini selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.